Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, kali ini saya akan mengantarkan materi tentang konstitusi, hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini sangat penting ya untuk kita pelajari sebagai bangsa Indonesia. Kita hidup dalam bangsa Indonesia harus memahami konstitusi. Karena dengan memahami konstitusi, kita dapat melihat bagaimana arah dan tujuan bangsa Indonesia yang telah dicantumkan dalam konstitusi. Melihat konstitusi sebenarnya Anda bisa lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ banyak dijelaskan ya mengenai bagaimana cara melaksanakan atau arah dan tujuan bangsa kita. Jadi singkatnya, memahami konstitusi di sini adalah pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi. Singkatnya seperti itu ya. Maka daripada itu saya ingin jelaskan juga bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan juga saya ingin sebut profesional ya, setelah Anda menjadi sarjana dan profesional, diharapkan Anda memiliki komitmen terhadap nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia. Kemudian juga mampu menganalisis nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi. Karena kita tidak bisa bernegara dengan baik ketika Anda tidak paham itu apa itu konstitusi. Yang saya katakan tadi bahwa konstitusi itu adalah harapan. Harapan itu yang kemudian menjadi arah untuk kita sebagai bangsa dan bernegara. Kemudian mampu mengkreasi pemetaan konstitusi, koherensi antara nilai dan norma. Jadi mampu melakukan pemetaan. Pemetaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana Anda mampu melihat roadmap atau arah ya, roadmap dari tahun ke tahun pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia. Pembangunan dilaksanakan di Indonesia tentu dengan berdasarkan konstitusi. Sekiranya itu tujuan pembelajaran kita. Nanti saya jelaskan satu persatu apa itu konstitusi, kemudian fungsi konstitusi dan sebagainya. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Ada bahasa Prancis, ada bahasa Italia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Arab. Jadi konstitusi ini serapan dari beberapa bahasa. Dari bahasa Prancis dikenal dengan constituer, artinya membentuk. Membentuk. Jadi ada masyarakat membentuk negara. Makanya untuk membentuk negara salah satu diantaranya adalah harus memiliki konstitusi. Dari bahasa Latin itu namanya constitutio. Kemudian bahasa Inggris biasa Anda dengar constitution. Kalau bahasa Arabnya musyorutio, ya, itu artinya membentuk. Kemudian dalam bahasa Latin kata konstitusi merupakan dua kata, ya, cum berarti bersama dengan statuere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan sesuatu. Jadi dua kata ini
yang kemudian bisa diartikan dengan makna bahwa secara luas Undang-Undang Dasar atau Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan baik yang tidak tertulis maupun yang tidak tertulis ya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Menurut Maryam Budiarjo, suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa. Jadi konstitusi itu adalah suatu piagam. Piagam, kalau saya mau katakan piagam itu sama dengan perjanjian. Ya. Perjanjian bagaimana harapan tentang masa depan. Jadi saya ulangi, Maryam Budiarjo itu mengartikan konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Adapun Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa dikatakan Undang-Undang Dasar 1945? Karena dibuat pada tahun 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Jadi itulah konstitusi. Jadi dikhususkan kepada penguasa. Nanti saya akan ceritakan bagaimana sejarahnya sehingga konstitusi ini dianggap sebagai suatu pembatasan kepada penguasa. Kemudian yang kedua, konstitusi dapat juga diartikan sebagai dokumen tentang pembagian tugas dan wewenang dari sistem politik yang diterapkan, sehingga kita kenal dengan ada eksekutif, ada legislatif, kemudian ada yudikatif. Itu yang dikenal dengan teori trias politika. Kemudian yang tiga adalah deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Jadi dalam konstitusi itu diatur tentang hak asasi manusia. Adapun menurut beberapa pakar mengutip ya dari pendapatnya Steinbeck, mengatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi. Yang pertama, jaminan hak asasi manusia. Yang kemudian kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Selanjutnya kita melihat fungsi konstitusi. Ada 4 fungsi konstitusi dalam hal ini. Yang pertama adalah membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi itu yang pertama ya, membatasi. Siapa yang dibatasi? Ya, adalah penguasa agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi saya bisa bahasakan juga di sini adalah supaya tidak terjadi yang namanya penindasan. Yang kedua, memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Jadi konstitusi juga ini akan memberikan arahan untuk melakukan suatu perubahan, di mana negara melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah tentu harus sesuai dengan pedoman yang disebut dengan konstitusi. Apa rangka dasar hukumnya bagi perubahan masyarakat itu bisa kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Sama dengan Anda, bagian daripada rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, tentu yang harus dilakukan oleh negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu poinnya ya. Kemudian menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nah, itu juga yang harus kita cermati. Jadi itu dituangkan dalam konstitusi.
Jadi saya ulangi, yang kedua itu memberikan suatu rangka dasar hukum. Ada kata hukum. Ketika ada hukum, kata hukum di situ berarti mengandung keharusan, sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh siapa? Oleh penguasa. Dalam hal ini adalah pemerintah, bukan hanya eksekutif, termasuk juga legislatif dan yudikatif. Itu ya yang menjadi dasarnya, sehingga ketika penguasa tidak mampu melaksanakan konstitusi ini, maka konsekuensinya adalah kita lihat banyak suatu negara yang kemudian presidennya mengundurkan diri. Karena kenapa? Karena ketidakmampuan dalam melaksanakan konstitusi di dalam suatu negara. Kita lihat misalnya bagaimana peristiwa reformasi. Kenapa peristiwa reformasi kemudian Soeharto digantikan? Karena masyarakat dengan kritis melihat bahwa konstitusi tidak dijalankan dengan baik. Nah, makanya dari itu pentingnya mempelajari konstitusi ini agar kalian punya pemikiran kritis terhadap penguasa, sehingga tidak melakukan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Yang kemudian yang ketiga, konstitusi dijadikan sebuah landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warganya. Jadi landasan bernegara. Jadi konstitusi ini menjadikan landasan atau pedoman ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah menjamin hak-hak warga negara. Apa itu hak-hak warga negara? Nanti minggu depan setelah UTS saya akan membahas tentang apa itu hak-hak warga negara atau hak-hak asasi warga negara. Itulah fungsi konstitusi. Sekarang saya ingin jelaskan hubungannya konstitusi dengan sejarah. Jadi ada sejarahnya bagaimana konstitusi ini lahir. Ada satu ahli atau tokoh yang menyebutkan bahwa perlunya konstitusi ini karena menganggap bahwa manusia itu seperti serigala, atau yang disebut dengan Homo homini lupus. Man is a wolf to his fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Maka daripada itu, di situ diceritakan bahwa hidup dalam suasana demikian, maka akhirnya menyadarkan manusia untuk membentuk suatu perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan Pactum Unions. Jadi sesama manusia ini harus ada aturan, sehingga timbullah perjanjian yang disebut dengan Pactum Unions. Selanjutnya dengan antara sesama manusia setelah melakukan suatu perjanjian, maka rakyat dan penguasa pun harus membuat perjanjian yang disebut dengan Pactum Subjectionis. Itu yang kemudian menjadi dasar sehingga timbulnya suatu negara. Kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu kita dulu sebelum di amandemen, kekuasaan itu berada di tangan rakyat, kemudian diserahkan kepada penyelenggara negara. Itu sebelum di amandemen. Jadi kata menyerahkan di situ, kekuasaan di tangan rakyat kemudian diserahkan oleh negara, penyelenggara negara, itu yang disebut dengan Pactum Subjectionis. Fakta sejarah yang menarik untuk kita lihat sejarah timbulnya atau munculnya yang namanya konstitusi, yaitu kita bisa lihat sejarah Prancis, Raja Louis ya, di mana Raja Louis ke-14 khususnya berkuasa dengan sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyatnya, karena pemerintahannya yang absolut. Kemudian dilanjutkan oleh raja berikutnya sampai kepada Raja Louis ke-16. Kekuasaan Louis yang ke-16 ini akhirnya dihentikan karena perbuatan sewenang-wenang terhadap rakyatnya, dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dan didakwa terhadap pengkhianatan, divonis pengkhianatan pada tanggal 21 Januari 1793 di hadapan para rakyatnya dengan hukuman yang diberikan kepada Raja Louis. Kalau kita mau mengilustrasikan peristiwa yang ada di Prancis, Indonesia juga pernah mengalami sejarah serupa, yaitu yang saya sebutkan di awal tadi, di mana terjadi peristiwa yang kita kenal namanya reformasi, di mana Presiden Soeharto kemudian lengser dari kekuasaannya karena hubungannya dengan konstitusi, hubungannya dengan sewenang-wenangan, hubungannya dengan penindasan. Sehingga ini sangat penting untuk kita pelajari konstitusi ini, untuk kita membuat pemikiran kritis terhadap negara. Yang saya sampaikan tadi bahwa fungsi-fungsi ini harus dilaksanakan supaya tidak terjadi suatu penindasan. Itu fakta sejarah kalau kita mau lihat bagaimana sejarahnya atau lahirnya konstitusi. Singkat saja ya dari saya. Untuk lebih lengkapnya saya akan share materi ini di grup WA kalian. Untuk lebih lengkapnya silahkan Anda baca di situ, pelajari di situ. Saya ingatkan bahwa pada pertemuan minggu depan kita UTS, ujian tengah semester. Silahkan Anda melakukan persiapan. Materi UTS itu mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Jangan lupa on time. Silahkan Anda pelajari materi dari awal. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.